merindukan akan sabda firman Tuhan, sehingga kami boleh Engkau tuntun. Karena itu kami menyediakan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu sampai atas kami, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu senantiasa menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah berbicara kepada kami. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita punya Alkitab. Ini ngajari kepada kita supaya kita jadi orang Kristen yang efisien dan efektif. Saudara, kata efisien seringkali dipakai di dalam dunia nyata ini diartikan sebagai hemat. Efisien itu hemat atau ngirit, ya. Efektif itu tepat sasaran, tepat guna. Jadi kalau jadi orang Kristen yang efisien dan efektif itu harus jadi orang Kristen yang bisa menyelesaikan masalah, bisa berdampak positif, baik untuk diri sendiri atau orang lain, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan, yang hemat dan tepat guna. Bapak Ibu, mengapa demikian? Karena ternyata Rasul Paulus itu ngajar kepada saudara dan saya pada 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dan 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai dengan 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Bapak Ibu, inilah ajaran Alkitab lewat Rasul Paulus. Kalau jadi orang Kristen mesti efisien, mesti efektif. Rasul Paulus bilang, aku ini berlari kepada tujuan, bukan tanpa tujuan. Dan aku ini seperti petinju yang tidak sembarangan mukul. Sebab ketika pukulannya itu meleset, itu menghabiskan tenaga. Pukulannya meleset, itu tidak dapat sesuatu, tidak bisa menjadi berkat. Karena itu, jadilah petinju yang kalau mukul itu pas kena sasaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa demikian? Sebab firman Tuhan itu bilang pada Mazmur 90, saudara. Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Tadi Bu Gun sudah ngomong dalam kesaksian, waktu hidup kita itu singkat. Kenapa? Karena kita dibatasi juga oleh umur yang ditulis di dalam firman Tuhan. Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, Bapak Ibu, berarti di antara kita semuanya itu dibatasi sama umur. Ya, sama umur. Umur manusia 70, nek kuat 80. Lebih wis bejone, ya toh, dapat anugerah. Tetapi hari yang harus kita lewati. Nah, saudara, seseorang yang divonis dengan hukuman mati, kemudian sudah dikasih tahu, eksekusi hukuman mati nanti jatuh pada tanggal ini, jam sekian.
minta permintaan terakhir. Berarti apa? Orang yang divonis dengan hukuman mati itu tahu kapan harinya dia mau mati. Saudara, kira-kira orang yang sudah dikasih tahu kapan dia mati, sisa hidupnya mau dipakai untuk apa? Ayo, dia mesti doa. Dia mesti ngaku, wah Tuhan, ya dosaku ya toh, ya yang dulu ndak pernah diceritakne, yang dulu ndak pernah diomongne, ini keluar dalam doa. Dia pasti tidak berani minta keadilan sama Tuhan, tapi apa? Minta belas kasihan. Wes Tuhan lek ngomong adil, sampean wis pasti adil, iya. Tapi kalau hari ini, ya toh, orang berdosa minta keadilan, Tuhan itu so ngetokne pasal gregeten ya teman itu, ya toh. Ya. Tetapi ketika orang datang minta belas kasihan Tuhan ini besar. Belas kasihan Tuhan itu melimpah. Siapapun yang bertobat, Tuhan itu tidak tego. Penuh dengan belas kasihan. Nah sekarang, kalau orang tadi pasti akan berdoa minta belas kasihan, sebetulnya orang yang divonis itu tadi, ya, divonis hukuman mati sama kita, bedanya apa? Ayo, bedanya apa? Kita bukan narapidana yang divonis, tetapi samanya di mana? Podo matine. Cuma kapan harinya kita tidak tahu. Berarti bedanya kita dengan dia, mungkin waktunya dawa kita masihan, ya. Dia sudah ditentukan harinya, jamnya, tanggalnya sudah ditentukan. Kita ini tidak tahu kapan. Kita hanya ngancang-ngancangi. Umur manusia 70 tahun, ya toh. Wih, cek kepala 6, ya toh. Ya. Kalau kuat 80, ya toh. Wih, cek kepala 7, ya toh. Ya. Tetapi ada anugerah itu, ya. Nek lewat bejo itu, anugerah. Masih bisa perilaku yang baik ini untuk ngajar anak putu. Gak usah diomongi, dicontoh dewe, kan begitu, ya. Nah, tetapi kan hari itu tetap harus kita lewati. Nah, berarti kita harus mikir apa? Sama-sama akan mengalami kematian. Nah, sisa waktu kita pastilah kita akan pakai untuk perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, ada satu video ya yang saya terima dari WA, itu menceritakan ini anak Tuhan ini setia melayani Tuhan, ya. Dia ngambil profesi melayani Tuhan dengan merias jenazah, gitu. Mungkin dia mikir gini, wah lek ngerias wong sing urip sok rewel, gitu, ya. Alise kurang kandel, gitu, ya. Kelire bibire kok ngene, gitu, kok gak cocok aku gawe kelir iki kurang abang, gitu. Tapi lek jenazah biasanya apa? Nurut, gitu, ya wes, gak kakean ngomong, gitu, wes pokoke digambar, ketok tambah cantik, beres. Di dalam video itu, anak Tuhan ini nangis, saudara. Dia wawancara dengan sepasang hamba Tuhan, dia nangis. Dia menceritakan, ya, bahwa apa itu namanya, dia mendapati ada jemaat yang oleh karena, ya, ini orang miskin, sampai gerejanya tuh tidak mau ngurus, saudara. Nah, akhirnya diurus oleh anak Tuhan ini sampai dengan penguburannya. Di dalam tangisnya itu dia ingin nyampaikan, mbok yo jangan begitu tuh, ya, mbok yo jangan begitu. Wong ini ya jemaat, ya, walaupun dia tidak bisa memberikan sumbangsih apa-apa, ketika dia menghadapi satu kenyataan dia meninggal, mestinya ada gereja atau pendeta yang mau peduli, khususnya yang ngakoni bahwa ini adalah dombanya.
Yang aku tolong dulu, mereka ditolak oleh gereja. Dan Sebentar, ditolak oleh gereja itu maksudnya gimana? Maksudnya jadi waktu itu aku ditelepon jam 11 malam. Jadi ada keluarga yang jenazahnya masih ada di rumah sakit, dari pagi belum keluar karena mereka sudah menghubungi gereja mereka dan mereka tidak mau mengurus. Ditolak. ini jemaat dari gereja gereja itu. gitu. Padahal kan tidak harus gereja yang ngurus, keluarganya kan bisa ngurus sendiri juga. Karena mereka perantau, mereka cuman hidupnya susah jadi tukang tambal ban, dan mereka benar-benar miskin, hidup cuman di satu kamar doang, umpek-umpekan di satu situ. Oh, jadi maksudnya biaya rumah untuk sakit, nebus, biaya bayar obat-obatan apa yang lain itu iya, selama perawatan nggak ada yang bayar. Nggak ada sama sekali. I see. Ini tahun berapa nih? Tahun ini. Bukannya ada BPJS? Hah? BPJS? Bukan, dia kan mereka orang rantauan gitu. Mereka nggak ngerti deh kalau BPJS. Tapi Mungkin memang mereka nggak ngurus BPJS-nya kali ya. mereka nggak dirawat, jadi jenazahnya dibawa, jadi udah mau masuk IGD, masuk IGD. Meninggalnya di IGD. Oh. Jadi mereka bawa ke rumah sakit swasta, bukan ada BPJS-nya. Oh, terus oke, jadi gereja ini dihubungi, kasih tahu kalau jemaatnya meninggal, Terus mereka menolak dengan alasan katanya si jemaat ini udah nggak pernah ke gereja lagi 3 tahun. Padahal selama 3 tahun itu dia nggak ke gereja itu karena dia sakit dan tidak ada yang mau ngunjungin gitu. Oh, gerejanya pun nggak tahu kalau jemaatnya sakit selama 3 Iya, tahun. Wow. Wow. Jadi aku datang ke sana mengambil si jenazah, aku bawa ke rumah duka, bayar peti, memandikan jenazah. Ternyata karena selama 10 jam itu jenazah nggak diapa-apain, udah hancur, udah banyak kayak apa sih namanya, kayak binatang-binatang kecil itu, bakteri pengurai ya namanya ya. Bakteri pengurai udah pada keluar. Terus karena ada koreng juga, luka di kepala sama di tangan, jadi kita pulang dalam keadaan udah dibungkusin semua gitu loh. Tapi sampai penguburan, pelayanan masuk gereja, maksudnya pelayanan selama di rumah duka, kita tutup peti segala macam kita semua sediain, sampai ke penguburan aku yang bayar totally. Wow. Wow. Dari kamu dan teman-teman kamu yang support nih. Yes. Oke. Habis berapa waktu itu? Ya lumayan lah. Kira-kira boleh tahu nggak? 10 juta? Sekitar segitu. Wah, lah kalau kamu dibayarnya 200.000, paling tinggi 2 juta, terus suruh keluar duit 10 juta yang benar aja pemirsa. Ayo, nggak boleh kayak gini, kita harus social justice in the church. Iya Nah, betul. kira-kira menurut kamu apa yang kamu suarakan sekarang? Kalau berkaca dengan kasus ini. Ya aku cuman mau ngomong buat aku pasti nangis. Buat gereja-gereja yang mimbarnya besar sekali, yang pendetanya pinter ngomong, keren-keren di sosial media. Ya lihatlah jemaat-jemaat kalian yang miskin. Mereka mungkin malu datang ke gereja nggak bawa apa-apa. Tapi mereka juga kan manusia yang harus diperjuangkan. Aku suka bicara sama Tuhan. Tuhan, gereja itu bukannya adalah rumah sakit buat orang-orang berdosa. Gereja itu bukannya tempat orang mencari Engkau, Tuhan, memuji namamu. Tapi kenapa banyak sekali gereja-gereja yang tidak memikirkan jemaat-jemaatnya yang susah. Aku pengen banget bilang supaya jangan hanya punya mimbar yang besar, tapi cinta kalian harus juga besar. Amin. Buat jemaat-jemaat yang membutuhkan, terutama jemaat-jemaat yang berpulang sakit, harus ditengok, dilihat, turun. Karena buat aku
Jadi orang Kristen itu doing action like Christ, like Jesus. Turun. Jangan hanya bicara di depan, turun ke jalan, lihat, jamah, pegang. Nah Bapak Ibu, nanti saya selipkan di video ini ya, bisa ditonton. Namun yang saya ingin sampaikan, ketika kita mau jalankan hari-hari terakhir kita menuju ke surga tadi, kumpulan kecil KTB ini, saudara. Wes ndak usah ngomong ado-ado, saudara, ya. Wes yang kumpulan kecil ini KTB ini. Apa yang kita mau perbuat? Nah, saudara, saya masih teringat yang dilakukan istri saya ketika mama saya sakit. Dia itu ndak ngomong sama siapa-siapa, cuma ngomong sama saya. Yang kira-kira badane mama saiki sak piro yo gedene ambek koncoku yo. Temennya, sahabatnya dia juga saya mesti kenal. Kita cocokan. Oh, sak badane Ratna yo gitu ya. Kebetulan namanya dia namanya Cina Ratna itu sama mama saya itu sama. Ulang tahunnya podo ya tanggalnya. Wah, sak Ratna. Terus saya tanya, "Kon lapo kok takok aku soal badannya Mbak Ratna?" Ngene. Mama ini kan suatu hari tetap akan pulang ke surga dalam damai sejahtera. Nah, sekarang ini gak enek sing mikir nih, mau dikei pakaian apa nanti? Ya, mosok dikei pakaian gambarnya calon presiden gitu. Ya toh? Kan mesti dibuatnya sing supaya tampilnya nanti ngadep Tuhan kan cantik. Dibuat nih sama istri saya ukurannya koncone ini tadi. Pas, saudara, pada waktu hari hanya hari baiknya mama saya pas dipakai, nampak cantik mama saya. Semua pada heran. Loh, kok iso punya ini? Loh, sebelumnya dipersiapkan. Artinya apa? Kematian itu ya butuh disiapkan. Termasuk perempuan yang mengurapi kaki Tuhan Yesus, ya, yang biasa memuji Tuhan. Ingat toh pujiannya itu tadi. Semua orang pada protes. Salah satunya Yudas. Baunya semerbak di mana-mana. Yudas ini protes. Boros ini. Kan mestinya minyak wangi ini enaknya didol 300 dinar dan diberikan kepada orang miskin. Tuhan Yesus cuma ngomong apa? Biarkan perempuan ini ngurapi aku, karena apa? Mempersiapkan kematianku. Nah, ya, berarti apa? Kematian butuh disiap nih. Saudara, di kelompok ini puji Tuhan, ya toh, sing mati mesti diopeni. Ini ono gembalane. Ya. Sing mati mesti diopeni. Sing mati mesti dilayani. Sing mati disediakan peti jenazah. Ya. Tapi saya kepingin sing urip, ya toh, yang diberkati kelebihan, apalagi yang tadi ditransfer kurang 2 hari. Ya, melok nyumbang. Paham Bapak Ibu? Ya. Kenapa? Karena harinya nanti, ya, kita juga akan ngalami. Oleh karena itu, kalau ada warga dari KTB yang dipanggil Tuhan, saya senang kalau saya juga dikabari. Iya, saya juga dikabari, semua juga dikabari kan punya WA grup kan, supaya apa? Yang diberkati oleh Tuhan lebih bisa berbuat baik. Ini salah satu ladang, ya, bisa berbuat baik. Ndak egois, ya, nunjukkan bahwa kita juga sama-sama merasa kehilangan. Tetapi kesempatan baik ini tadi kita ndak mau kehilangan, supaya kita juga diberi kesempatan untuk menabur benih yang benar. Nah Bapak Ibu, kenapa? Karena ternyata Anda dan saya sebagai orang yang percaya, itu ada Roh Kudus di dalam kita. Ketika Anda dibaptis, percaya kepada Tuhan Yesus, Anda itu terima Roh Kudus loh. Kita ini bait Allah, tempat Roh Kudus tinggal di dalam kita. Nah, kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, apa dampaknya? Dampaknya ternyata
ditulis di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maksudnya Roh Kudus turun itu, Roh Kudus itu berkenan tinggal di kita. Nah, syaratnya Roh Kudus mau tinggal di kita kalau Roh Kudus cocok. Contohnya orang tua itu tadi loh, nek punya anak lebih dari satu, kenapa kok pada hari tuanya milih salah satu? Jawabannya sederhana, Bu, sampean kok ikut yang itu? Oh, aku cocok lah, kan itu ya. Sama dengan Roh Kudus. Kalau dia cocok dengan sikap, pikiran, kata-kata Anda semuanya, Roh Kudus akan tinggal. Dan pada saat Roh Kudus tinggal, kita itu diberi kuasa. Nah, kuasa ndak usah mikir nih, kemudian saudara jadi sakti, ndak ya. Kuasa itu adalah saudara diberi kemampuan iso njalani karepe Gusti. Itu kuasa. Saudara diberi kuasa. Nah, oleh karena saudara diberi kuasa, tidak ada alasan di sini nih, walaupun usianya sudah bilang gini, aku tua isopo gitu kan. Iya, iya. Aku tua iki wis ora enek gunane. Enggak, Saudara, enggak. Orang yang tua karena punya kedekatan dengan Tuhan, Alkitab bilang apa? Tumbuh subur, tambah gemuk. Alkitab nulis seperti itu. Ya. Anda masih berguna di mata Tuhan. Bahkan kematian orang benar itu bernilai loh, berharga di mata Tuhan. Kita masih hidup loh. Tuhan masih bisa pakai Anda untuk apa? Sebagai pendoa. Nah, biasanya jadi pendoa, orang selalu kepingin bagaimana iso dadi pendoa sing manjur, sing cespleng, Saudara. Terus bingung dengan karunia-karunia Roh Kudus. Ndak usah, ya. Ndak usah. Sebab apa? Dengan Anda menjalankan kasih terhadap sesama, berarti membuktikan Anda mengasihi juga Tuhan. Ya, otomatis yang saudara lakukan, saudara telah melakukan bekerja untuk Tuhan, melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Otomatis yang namanya karunia itu adalah hadiah. Hadiah. Misal seseorang bilang, saya setiap tahun dapat THR dari perusahaan ini. Mengapa dia dapat THR? Karena dia pegawainya perusahaan ini. Begitu loh, Saudara. Ya. Kalau saudara bekerja kepada Roh Kudus, untuk Roh Kudus, ya saudara dapat karunia-karunia Roh Kudus. Otomatis. Wes ndak usah poso barang malah kena loromah nanti, ya. Wes ndak usah, ya. Sing cukup, ya. Wes tuwek apa poso barang ndak usah, ya. Kenapa? Karena Tuhan kepingin sampaikan buat saudara pada Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Karena ini perintahnya 13 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku, huruf besar, Yesus Kristus Tuhan, telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, kalau kita hidup menjalankan kasih dengan sesama, sebetulnya dunia ini penuh dengan damai. Urusannya mari. Sebab apa? Alkitab gini kandele. Itu intinya kalau disingkat, itu cuma kasih tok. Selesai. Selesai. Coba kalau orang-orang yang keberkatan itu ndak pelit. Ndak ono masalah loh, Saudara. Hanya karena orang-orang itu sering
pikirannya ruwet sendiri. Kalau setiap hari dimintai sama orang, kemudian saudara ngasih, sing lainnya mesti ngomong, oh jombo umbar iki kok digawe langganan, betul dah. Jadi masalah, betul ya. Para pembisik di sekitar kita itu memberikan hal-hal yang baik, belum tentu memberikan hal-hal yang baik. Coba kalau kita kembalikan ke kita bangun pagi berdoa, ambek Tuhan. Isinya apa? Isinya minta tok loh, saudara. Betul, saudara. Coba Tuhan ini ngrungokne omongane Petrus di sana. Iki lek mbok turuti Tuhan, iki bendino njaluk tambah akeh tambah gede. Berdoane ambek ngene-ngene barang Tuhan. Berkati kami dengan berkat yang dahsyat, yang luar biasa. Lagi malah njaluk akeh iki. Betul, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus jadi orang-orang yang efisien, efektif, tidak sembarangan. Karena apa? Kita adalah murid-murid Dia yang setia menjalankan kasih di dalam kehidupan kita. Apalagi dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu, Rasul Paulus pun punya perasaan takut. Jangan sampai nanti aku sudah memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Dia juga was-was. Karena itu dia mengkoreksi, mengontrol seluruh anggota tubuhnya, dan dia melatih agar supaya hati, pikiran, mata, dan lain sebagainya, organ tubuhnya ini senantiasa melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, di siang hari ini kita semuanya yang menyadari bahwa waktunya kita sebetulnya tidak panjang, singkat sekali. Apa yang kita mau lakukan? Yaitu kita mau mempersiapkan saat nanti Tuhan jemput kita sebagai mempelai perempuan untuk diajak pulang dan tinggal bersama Kristus di dalam hidup kekal di surganya yang mulia. Pastilah kita harus punya sebuah persiapan, karena Yesus jangan kumpulkan harta ada di dunia, tapi kumpulkanlah hartamu ada di surga. Yaitu dengan cara kita memakai harta atau kelebihan yang Tuhan berikan untuk kita. Mungkin kelebihan duit, mungkin kelebihan pengetahuan, mungkin kelebihan waktu, kelebihan tenaga, dan lain sebagainya. Kita mau salurkan untuk menunjukkan bahwa kita mengenal Allah, dengan kita bisa hidup penuh dengan kasih, agar supaya pada saatnya nanti kita semuanya akan dikumpulkan oleh Tuhan di surga bersama Dia, dan kita kembali gelar KTB. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.